Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orca atau paus pembunuh merupakan spesies mamalia yang sudah sejak zaman dulu dan dianggap sebagai predator lautan. Namun, bagi kebanyakan orang awam, mungkin ikan hiu dianggap predator ulung lautan karena terkenal dengan sifatnya yang brutal. Faktanya, paus pembunuh sebetulnya menjadi predator puncak di laut, mengalahkan popularitas dari hiu itu sendiri. Kecuali di Indonesia ya, paus orca pernah dianggap mainan layaknya lumba-lumba biasa. Hehe. Ada air mata. Tunggu. Masih lari. Tunggu, Pak. Awas yang maruju. Yang maruju. Angka. Di alam liar, tak jarang hiu bernasib sial karena tidak sengaja bertemu dengan paus pembunuh. Biasanya, hiu akan dengan mudah dibantai oleh paus pembunuh dan kejadian alam ini sangat dominan. Ya, ada pertanyaan menarik, kenapa hiu nyaris selalu kalah jika bertemu dengan paus pembunuh? Nah, rupanya sains memiliki beberapa jawabannya. Kamu bakal tidak menyangka kalau ternyata orca atau paus pembunuh memiliki kemampuan sehebat itu. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik subscribe ya. Ayo kita rame-rame membawa channel ini untuk memberi hiburan dan pengetahuan bagi semua, oke? Paus orca adalah mamalia yang cerdas. Tidak seperti hiu yang masuk dalam golongan ikan, spesies orca atau paus pembunuh masuk dalam kelas mamalia. Di sini sudah bisa diketahui bahwa secara umum mamalia memang lebih cerdas ketimbang spesies lainnya, termasuk ikan. Paus pembunuh memiliki otak terbesar kedua di antara semua mamalia di dunia ini. Menurut ilmuwan dan ahli satwa, berat dari otak paus pembunuh mencapai 6,8 hingga 7 kg. Otak mereka juga memiliki sistem saraf yang sangat rumit layaknya otak pada mamalia cerdas lainnya, misalnya primata. Jadi, dengan kecerdasannya yang luar biasa, paus pembunuh dapat dengan mudah meracik strategi dan menguasai lautan di atas hewan-hewan lainnya. Paus orca adalah hewan sosial. Ya, tentu saja orca atau paus pembunuh adalah hewan yang selalu berkelompok. Laman Orcalab menyatakan bahwa paus pembunuh adalah hewan yang sangat bersifat sosial. Dalam kelompok sosial utamanya, biasanya paus pembunuh terdiri dari beberapa kelompok kecil, yakni kelas pembunuh, klan, dan komunitas. Nah, biasanya dalam sebuah kelompok besar, ada satu atau beberapa induk paus pembunuh yang dianggap pemimpin atau alfa. Jadi, secara teori, tidak ada satu ekor hiu pun yang berani mendekati kawanan paus pembunuh, karena itu sama saja menyerahkan nyawa. Uniknya, paus pembunuh memiliki sistem pertahanan sosial dalam melindungi kelompok mereka yang masih sangat muda. Kekuatan rahang dan gigi orca sangat mematikan. Berikut merupakan foto dari seekor hiu putih besar yang menjadi korban dari gigitan paus pembunuh. Sekedar informasi, hiu putih besar bisa mencapai panjang 6 meter dan bobot sekitar 1 ton. Namun dengan kekuatan gigi tajamnya, hiu putih besar harus mati mengenaskan di tangan paus pembunuh. Laman All That's Interesting mencatat bahwa sekelompok paus pembunuh terkadang suka melakukan perburuan terhadap hiu untuk mengambil testis, hati, dan isi perut mereka. Tak jarang, paus pembunuh akan melakukan mutilasi pada beberapa ikan hiu putih besar yang berukuran gemuk dan besar. Ini menunjukkan bahwa ukuran, bobot, dan kekuatan gigitan orca atau paus pembunuh sangat mematikan bagi hiu dan hewan lainnya. Seekor paus pembunuh sanggup tumbuh hingga 8 meter dan bobot sekitar 5 ton. Ukuran dan bobot ini jelas jauh di atas ukuran dari tubuh hiu putih besar. Kekuatan gigitan orca mencapai angka 19.000 PSI. Bandingkan dengan kekuatan gigitan hiu yang hanya mencapai 4.000 PSI. Biosonar menjadi sistem komunikasi orca yang luar biasa. Sebagai ikan, hiu hanya mengandalkan gerakan dan aroma sebagai bagian dari sistem komunikasi mereka. Sangat berbeda dengan mamalia orca.
mereka bisa mengembangkan sistem biosonar khusus yang dinamakan ekolokasi. Mamalia seperti paus, lumba-lumba, dan kelelawar memang dikenal sebagai spesies dengan kemampuan komunikasi yang sangat kompleks. Nah, khusus untuk paus pembunuh, sonar yang mereka pakai juga bisa digunakan sebagai pelacak dan senjata. Ilmuwan menamakan kemampuan tersebut sebagai tembakan sonar yang akan mendeteksi dan bahkan melumpuhkan target mangsanya. Dengan sonarnya, paus pembunuh bisa mengetahui secara detail jenis calon mangsanya. Namun sayangnya, terkadang kemampuan sonar paus pembunuh akan terganggu jika berada di dekat kapal besar yang juga mengeluarkan sonar. Secara umum, suara sonar pada kapal telah menjadi polusi suara bagi sekelompok paus dan lumba-lumba. Itu sebabnya, di beberapa wilayah habitat dan konservasi paus pembunuh, keberadaan kapal besar harus memiliki izin dan otoritas berwenang. Orca si paus pembunuh. Dari mana gelar pembunuh disematkan pada orca? Rupanya ada sejarah panjang di balik penamaan spesies yang masuk dalam famili lumba-lumba ini. Menurut Whale and Dolphin Conservation, meskipun orca sangat berkerabat dengan lumba-lumba, namun karakter dan perilaku mereka dalam menjaga teritorial sangat berbeda. Para pelaut kuno mengamati bahwa sekelompok orca sering melakukan pembantaian terhadap hewan-hewan penguasa laut lainnya seperti paus yang lebih besar dan bahkan hiu. Atas dasar pengamatan inilah mereka menamakan orca sebagai paus pembunuh atau killer whale. Uniknya, meskipun mereka bisa membunuh apapun di lautan, sikap mereka tidak agresif terhadap manusia. Kedekatan evolusioner dengan lumba-lumba membuat paus pembunuh juga banyak memiliki kemiripan dengan lumba-lumba, terutama dalam interaksi mereka terhadap manusia. Demikian informasi menarik kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.